Banyak kan perusahaan teknologi yang mereka start hanya karena mereka lihat ada perusahaan teknologi lain yang jalannya bagus nih, saya bikin juga. Ada FOMO-nya lah gitu. Betul. Jadi malah jadi bisnis yang FOMO. Padahal sebetulnya yang mesti dilihat kan tujuannya nih. Tujuan dari klien saya ini apa? Gimana saya bisa support? Itu yang bikin kita tetap relevan. Halo, selamat datang di CEO Talks. Ini adalah rangkaian dari Kompas 100 CEO Forum powered by PLN yang masuk ke tahun ke-15. Anda bersama saya, Timothy Marbun, dan di CEO Talks ini, seperti namanya, kita akan berbincang-bincang dengan beberapa CEO yang pastinya punya ilmu yang bisa dibagikan buat kita semua. Dan kali ini, dalam episode ini, kita akan berbincang dengan salah satu portfolio dari Skystar Capital. Hari ini kita mengundang Mas Gunawan Woon. Beliau adalah co-founder dan CEO dari ESB. Kita akan bahas lebih jauh mengenai apa sih sebenarnya teknologi dalam bidang makanan ini. Mas Gun sudah bersama saya. Apa kabar, Mas Gun? Saya panggil Mas Gun nggak apa-apa ya? Boleh, makasih. Sehat ya, Mas Gun? Sehat, Mas Tim. Sudah makan? Sudah dong. Iya dong, teknologi makanan harus sudah makan sebelum sini. Ini menarik karena sebenarnya saya juga terus terang saya adalah sedikit-sedikit usaha dalam bidang makanan gitu. Tapi masih sangat sederhana, Mas Gun. Biasanya itu saya taunya makanan terjual, that's it. Tidak banyak teknologi yang terlibat. Tapi di ESB yang ahlinya bisnis kuliner ini, you take it a step further. Sedikit lebih jauh melangkahnya. Sebelum saya ke sana, saya ingin tahu dulu, kok Mas Gun bisa masuk ke usaha ini? Karena setahu saya nih, Mas Gun itu latar belakangnya adalah auditor. Ya. Sampai ke konsultan. Ya. Kok masuk ke F&B? Sebetulnya sih bukannya banting setir atau gimana ya. Jadi memang saya spend 2001 sampai 2006 tuh jadi auditor di PricewaterhouseCoopers. Oke. Habis itu saya lulus lah dari PwC. Saya ada buka beberapa bisnis, salah satunya itu consulting. Itu di bidang finance, tax, ya semua yang berbau accounting dan keuangan. Memang karena mengikuti formal education-nya. Betul. Oke. Nah, tapi sebetulnya jauh sebelum itu, sebelum saya ke PwC, sebetulnya dulu itu saya tuh mau jadi chef. Serius? Iya. Udah sempat belajar serius? Justru itu saya nggak dapat kesempatan karena waktu itu saya apply-nya itu lewat guru bahasa Jepang saya. Itu apply untuk scholarship di Jepang. Untuk culinary. Jadi saya kerja selama SMA tuh kumpulin duit. 98 kena krisis. Oke. Akhirnya batal. Itu baru banting setir itu. Banting setir ke accounting, masuk PwC, akhirnya berlanjut. Saya punya consulting dan punya beberapa bisnis lain. Jadi saya salah nih ya, bukan auditor konsultan banting setir ke makanan, tapi justru makanan banting setir ke auditor karena keadaan. Betul. Oke, 98. Dipaksa keadaan. Oke. Nah, selama saya jadi konsultan, itu tanpa saya sadari itu dari 2008, itu saya mulai koleksi klien-klien F&B. Ini bukan ditargetkan khusus F&B ya? Enggak. Oke. Kebetulan. Jadi waktu itu kita dapat 2 grup besar di Indo. Waktu itu kita bantu banyak sih, dari ABC costing, tax planning, gimana caranya efisiensi, slim down mereka punya operation. Jadi kita belajar banyak dari situ. Turns out mereka suka dengan service kita dan dari mouth to mouth karena ya pemain F&B kan komunitasnya ada ya. Jadi dari mouth to mouth kita dapat rekomendasi. Akhirnya sampai kita start ESB Restoran Teknologi ini di 2018. Ternyata kita udah koleksi ada sekitar 500 brand under consulting kita. Wow. Tapi bentuknya belum seperti apa yang dikerjakan ESB hari ini. Betul. Gitu. Tapi selama perjalanan saya bantu F&B lewat konsultan saya lihat banyak banget problem yang mereka hadapi, tapi nggak ada solusi yang benar-benar bisa ngebantu satu pintu. Nah, seperti apa tuh? Maksudnya yang akhirnya mendeteksi bahwa ini kok problem ini muncul-muncul terus tuh seperti apa tuh? Paling simpel gini. Gimana caranya F&B untuk bisa update food cost dia on time setiap hari. Itu aja mereka butuh karyawan yang banyak, hitung manual,
baru bisa dapat gitu. Nah, dulu kerjaan saya as a consultant itu gimana caranya saya bisa atur supaya mereka bisa bikin satu sistem supaya food cost itu bisa terkendali. Oke. Nah, itu salah satu contohnya itu. Nah, pas per 2018 itu ada survei dari salah satu lembaga survei Eropa yang malah survei Indonesia market F&B. Kita di sini nggak ada angkanya. Jadi mereka lihat market F&B itu tuh $60 billion bisnis. Gede. Nggak ada satupun software yang serve F&B. Financial institution juga nggak lihat F&B. Oke, ini anak tiri deh. Industri yang benar-benar anak tiri. Padahal sebesar itu. Betul. Nah, terus pas dalam perjalanan saya jadi konsultan untuk F&B, kan kita punya koleksi brand besar, brand menengah, ada juga brand kecil ya. Kita lihat gap dari cara mereka operate bisnis itu tuh jauh banget. Nah, jadi saya lihat kalau saya bisa implement satu sistem yang integrated dari A sampai Z, berarti level of playing field-nya itu bisa saya samaratakan dari cara operate perusahaan besar dengan cara operate perusahaan kecil. Mereka bisa adopt. Iya, that's technology kan. Betul. Memberi kesempatan pada semuanya itu. Betul. Oke. Dan ternyata apa yang kita lakukan awalnya saya kira nothing. Ternyata waktu kita mulai jual ke big group, saya ingat banget tuh. Sampai saya ada jual ke salah satu brand dari US, dari Seattle. Jadi mereka anggap remeh. Oh, produk Indo apa sih? Gitu. Sampai saya pitching ke mereka di Seattle, terus baru mereka bilang, oh saya nggak nyangka ya ternyata Indonesia tuh ada yang bisa bikin kayak gini gitu. Bahkan lebih canggih daripada apa yang mereka punya sekarang. Jadi itu benar-benar jadi kayak afirmasi buat kita kalau, jangan-jangan kita di Indonesia kalau kita bisa ubah cara F&B beroperasi, kita bisa justru jadi contoh buat negara maju. Itu yang kadang perusahaan Indonesia itu ragu gitu. When it comes to technology, kalau udah soal teknologi, udahlah Indonesia bukan leadingnya di situ. Pasti udah negara seperti Amerika, China, dan lain-lain. Dan itu terbukti enggak juga. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Kita bahkan kita yang ngajarin, kita sempat ngajarin beberapa hal ke IT-nya mereka. Serius? Iya. Itu big brand loh. Itu orang-orang asing datang belajar itu? Oh bukan. Jadi pas ada satu aplikasi dia di Indonesia yang mau diimplement. Habis itu di Amerika suka. Ada beberapa function yang mereka suka. Dan mereka nggak tahu caranya. Oh iya? Iya, malah CTO saya yang ngajarin. Itu harganya mahal dong waktu itu? Oh sayangnya kita nggak ngecas. Oh, Oke. Terlalu baik waktu itu. Harusnya kita cas ya. Oke. Nah ini menarik karena tadi ternyata mungkin itu salah satu hal yang akhirnya menarik minat banyak pihak untuk invest. Nah yang kita tahu saat ini kan salah satunya yang memberikan funding adalah SkyStar Capital. Nah sebagai seorang CEO dan co-founder, setelah mendapatkan funding dari SkyStar Capital ini sendiri, apa sih penggunaannya, pemanfaatannya untuk perkembangan dari ESB sendiri? Satu hal yang saya rasa berbeda ya, karena sebelumnya itu saya datang dari bisnis konvensional. Semua bisnis saya jalankan dengan modal sendiri. Mereka sebutnya bootstrap ya. Nah, jadi setelah dapat funding, kita tuh dapat kesempatan untuk bisa scale up jauh lebih cepat. Jadi yang tadinya mungkin kalau secara normal kita akan capai dalam 10 tahun, ini bisa kita capai dalam waktu just in 3-4 years. Wow, accelerating ya. Acceleration-nya itu satu. Dan kedua, network. Jadi kayak saya panggilnya Bram ya. Bram di SkyStar. Dia very helpful dalam dia bisa ngelihat sih bisnis saya dengan bisnis portco dia atau bisnis yang dia kenal yang lainnya yang mungkin cocok bisa kolaborasi. Dia pikirin ke sana tuh. Nah, habis itu dia Gun, lu coba deh ketemu. Nih siapa tahu bisa jadi something. Oh, sampai sih gitu ya. Jadi tidak hanya ikut menanamkan saja, hanya funding saja, tapi actually contribute di dalam memikirkan bagaimana agar bisa itu tadi akselerasi perkembangan dan pertumbuhan tadi itu juga. Gitu. Bahkan jadi bahan sanity check ya saya. Karena gimana tuh? Iya, karena kan saya tipe orang yang kreatif ya, jadi banyak ide,
dan kita banyak eksekusi hal-hal yang mungkin belum pernah dieksekusi sebelumnya. Jadi teman-teman kayak Bram gini yang justru jadi sanity check saya juga gitu. Bun, kamu mesti ngerem di sini nih. Oh, jadi hati-hati. bukan membatasi ya? Bukan. Mereka jadi advisor saya justru. Jadi bayangin, saya udah punya pengalaman, terus saya ketemu lagi orang dengan pengalaman dari dunia yang berbeda, terus saya juga punya mentor-mentor baru. Ini satu hal yang sebenarnya buat saya, ya sebenarnya untungnya buat saya gede sih. Itu apa kontribusinya untuk tetap membuat ESB ini up to date, relevan, timely? Ada nggak sih? Ini kita ngomong dalam hal apa nih? Dalam teknologinya atau dari sisi... Every aspek sih sebenarnya, karena mungkin dalam teknologi itu salah satu yang wajib lah. Anda adalah perusahaan teknologi gitu, itu satu. Sehingga tentu harus selalu catch up dengan apa sih yang terbaru perkembangannya. Tapi di sisi lain juga selalu catch up dengan perkembangan perekonomiannya itu sendiri. Gejala ekonomi ini kemana sih? Kita masih relevan nggak sih di pasar ini gitu? Sebenarnya relevansi dan teknologi ya, supaya tetap relevan. Itu ada satu perspektif yang agak berbeda sih. Karena gini, saya kasih ini ya, idiom ya. Dari zaman dulu, waktu orang pakai untuk transportasi orang pakai kuda, pindah jadi combustion engine, mobil sekarang makin canggih. Tujuannya cuma satu loh, pindahin orang dari A sampai B. Nah, dunia F&B sebenarnya dari dulu juga sama tujuannya, survivability, scalability, dan making profit. Teknologi itu kalau dianalogikan dengan mobil, itu ya kayak teknologi supercharger, teknologi turbocharger, atau teknologi power steering. Itu yang kita harus keep update supaya tetap relevan. Tapi sepanjang tujuannya itu tetap sebenarnya sama. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Main purpose-nya tetap terlayani gitu ya? Betul. Jadi sepanjang kita berpegang ke situ. Jadi otomatis kalau kita berpegang ke tujuan yang tadi, yang saya sebut tadi buat F&B, berarti semua produk dan semua enhancement kita atau teknologi baru yang kita keluarin, itu fokusnya ke sana. Harus berkontribusi ke sana? Betul. Gitu ya? Jadi pertanyaan tinggal kontribusi apa enggak? Kalau enggak, nggak usah dibikin. Nggak usah, Itu yang membedakan, makanya kalau Mas lihat, banyak kan perusahaan teknologi yang mereka start hanya karena mereka lihat, ada perusahaan teknologi lain yang jalannya bagus nih, saya bikin juga. Ada FOMO-nya lah gitu betul, ya? Betul, jadi malah jadi bisnis yang FOMO. Padahal sebetulnya yang mesti dilihat kan tujuannya nih, tujuan dari klien saya ini apa? Gimana saya bisa support? Itu yang bikin kita tetap relevan. Itu perusahaan sering luput dari inti service yang diekspektasi dari mereka gitu ya, karena ya itu kadang-kadang kan teknologi itu look good gitu kan, terlihat canggih gitu, terlihat menarik, padahal sebenarnya seperti kata Mas Gun tadi, nggak ada kontribusi tambahannya sebenarnya kepada layanan utama yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu ya maksudnya. Iya betul, jadi masalahnya pelanggan itu apa? Itu yang mesti kita solve. Godaan teknologi kan besar tuh Mas, godaan bahwa ini akan membuat kita lebih keren, ini akan membuat kita terlihat lebih canggih. Gimana ngebedain mana sih yang esensial seperti yang disebut tadi dan mana yang nggak esensial? Sebenarnya balik sih, satu kita selalu tanya ya, apakah yang kita bikin bisa bantu naikin profitnya merchant kita? Nah, kalau bisa dari sisi mana? Jadi untuk profit itu kan ada dua sisi ya, satu naikin revenue, dua kurangin cost. Nah, baru dari situ kita turun lagi. Kalau cost-nya cost apa? Kalau revenue, apa yang mesti kita contribute? Apakah engagement dia dengan customer? Apakah kita bisa bikin supaya customer dia belanja lebih banyak? Jadi hal-hal itu yang kita pertanyakan dulu, baru kita bangun. Ya, jangan sebaliknya ya? Jangan. Bahkan jangan lihat sebelah ada apa, kita bikin. Iya. Malah jadi ngikutin doang gitu. Betul. Saya tadi seperti saya bilang, saya sebenarnya dalam skala sangat kecil juga terlibat dalam bisnis F&B gitu. Tadi saya bilang juga, bagaimana menerapkan teknologi di bisnis itu, saya sendiri rasanya nggak banyak kok teknologi yang saya butuhkan gitu ya. Tapi ternyata setelah ya melihat-lihat, ternyata teknologi itu bisa kontribusi. Tapi ada lagi nih teknologi yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir, which is artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan gitu. Walaupun itu katanya terjemahan yang
kurang tepat, tapi artificial intelligence lah gitu. Nah sekarang kita bicara soal pemanfaatan artificial intelligence di bidang F&B. Ini yang sudah dilakukan oleh ISB melalui Olin. Ya. Apa itu Olin? Oke. Olin itu adalah AI yang kita buat, yang kita sebut tuh promptless AI. Oke. Jadi gini Mas, Mas tahu ChatGPT kan? Tahu Gemini juga kan? Tahu. Itu AI yang orang mesti ngerti promptingnya gimana, terus mereka bisa dapat jawaban. Tepat ya, harus tepat permintaan kita sehingga dapat mendapatkan jawaban yang tepat juga gitu. Okay. Itu basisnya yang kita sebut tuh namanya large language model. Ya. Nah, di Olin kita bikin satu istilah baru sih. Sebetulnya ini yang nggak dipakai sama orang pada umumnya. Kita sebutnya specific language model. Jadi satu model language yang AI-nya itu bisa bekerja tanpa perlu ada usaha apapun dari penggunanya. Jadi kita automated. Jadi kita tahu Mas, pengguna AI itu untuk orang Indonesia untuk sampai mereka ngerti untuk pakai itu susah Mas. Ya. Jadi kita mesti bikin supaya AI-nya ini bisa bekerja tanpa ada effort apapun selain dari apa yang mereka seharusnya kerjakan setiap hari. Jadi kualitas outputnya tidak bergantung pada penggunanya gitu ya? Betul. Okay. Jadi misalnya gini Mas, kalau toko, POS itu otaknya toko lah. Ya, otaknya toko yang terkoneksi dengan macam-macam. Dengan ERP segala macam gitu. Nah, normally kan orang toko kan memang harus pakai POS untuk key in transaksi. Ya. Atau misalnya ada dari food aggregator yang transaksinya masuk, itu kan udah kondisi normal ya. Maksudnya memang harus dilakukan with or without AI. Yeah. Sama juga halnya dengan di gudang, di back office. Yeah. Jadi hal-hal yang memang harusnya mereka lakukan with or without AI. Jadi kita nggak ingin nambah beban mereka lagi. Okay. Nah, jadi mereka cukup lakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Hasilnya itu variabel-variabel dari aktivitas mereka itu kita ambil. Kita ambil, kita kumpulin, jadi satu bentuk data. Habis itu data itu kita formulasikan kembali, baru kita masukkan ke dalam mesin generative AI untuk bisa langsung keluarin rekomendasi. Oke. Gitu. Jadi kita pakai AI ini tuh bukan buat bikin konten, bukan buat bikin skrip, no. Kita tuh buat kasih rekomendasi gimana caranya kamu bisa naikin salesnya kamu. Oh, jadi bahkan bisa untuk naikin sales? Ya, kita bisa forecast sales kamu itu di bulan depan, atau bulan berjalan, itu harusnya berapa? Dengan akurasi 90%. Serius, kita udah coba, kita udah tandingin. Kalau misalnya gini, oke saya coba ini ya. Apa variabelnya yang dibaca oleh AI itu? Jadi gini. Kita baca dua jenis data. Satu data dari tokonya sendiri. Jadi memang harus ada jangka waktu penggunaan minimal ya. Oke, dia ngebaca lah gitu ya. Ya, dia belajar, dia pelajari. Sama AI kita juga ada ngambil korelasi data dari market, kondisi market, sama ada ambil dari data daya beli di sekeliling ini toko. Harus kita yang provide nggak data itu? Kita aja. Oke. Jadi kita cari, kita punya data engineer ya, yang otomatis dia bikin algoritmanya untuk lihat korelasinya. Nah, habis itu data itulah yang kita pakai buat forecast. Nah, biasanya Mas, kalau kita lagi dalam pelatihan, itu kita challenge, kita kasih soal asli. Dan orang akan forecast dengan cara apapun yang mereka mau, terserah. Atau saya bisa pakai teknik saya, terus kita adu sama AI. Jadi ini manusia lawan AI ya? Iya. Siap forecastnya gimana gitu ya? Betul. Okay. Biasanya kejadiannya akhirnya berjam-jam mereka kerja, selesai udah kan. Misalnya kita sekarang bulan November ya? November ya. Kita coba forecast bulan Oktober dengan data bulan September. Itu kan Oktober kan kita udah ada angka udah ada lah gitu ya datanya ya. Ya udah datanya kita kasih, kita coba forecast, keluar angkanya beda berapa, saya kasih angkanya Olin. 1 detik keluar. 1 detik. Akurasi kita 90%, tapi in actual case bahkan perbedaannya ada yang cuma 3,5%.
Dari angka sebenarnya. Dari angka sebenarnya. Real numbers-nya. Ya. Wow. Berarti bisa untuk forecasting pertumbuhan. Berarti bisa dong kalau misalkan saya seorang pengusaha gitu, saya menggunakan itu untuk istilahnya memberi saya arahan apa yang harus saya lakukan kalau saya mau bertumbuh sekian persen gitu. Betul. Itu adalah rekomendasi berikutnya. Karena kalau saya dibilang saya bisa jualan 1M, tapi menurut saya bingung gimana caranya. Iya. How gitu. Nah, Olin kasih tahu, oke, berarti kamu punya manajemen menu mesti kayak apa? Wow. Apa yang mesti kamu paketin? Dan di harga berapa mesti kamu jual? Sampai sedetail apa informasinya? Sampai ke marketingnya juga kah? Atau operasional kah? Atau... promotion itu adalah salah satu rekomendasi juga. Oke. Jadi itu hal lain ya. Oke. Jadi promotion itu saya yakin sih kalau Mas sudah kerjain outlet F&B, pasti kesulitan dengan mengukur impact promotion. Of course. Semua bisnis sama, yeah. gitu. Nah, Olin dia yang ngitungin buat Mas. Wow, jadi Mas cukup kreatif. Bulan ini saya coba promosi apa, bulan depan saya coba promosi apa, bulan depan lagi saya coba promosi apa. Kasih dia waktu belajar. Nah, setelah itu Olin bisa rekomendasiin promosi apa yang ROI-nya paling bagus. Wow. Hanya membaca yang digital tapi, misalkan seperti promosi di AdSense kah atau apa, atau termasuk juga real? Nggak, kita lebih banyak ke contoh real promotion kayak yang dilakukan di toko seperti buy one get one, buy A get B, atau diskon 20%, diskon mesti setnya berapa persen. Bahkan sebenarnya di luar Olin itu kita bahkan ada rekomendasikan kamu mesti kasih promosi apa ke customer apa. Kita bisa bedain customer-nya juga. Ini saya sebenarnya pengen nanya lebih jauh mengenai itu, tapi Olin terdengar sangat menarik karena ya mungkin sebagai pedagang atau pengusaha ada petunjuk untuk menaikkan revenue itu terdengar indah sekali sih sejujurnya gitu. Tapi mungkin ya bagi Anda yang menyaksikan juga mungkin harus mengalami sendiri Olinnya itu sendirilah. Kita akan bicarakan next time mungkin yang situ. Tapi saya ingin lagi menyentuh lebih jauh mengenai teknologi F&B dan AI. Itu salah satu bentuk, dan ini yang sudah dikerjakan oleh ISB dalam hal pangan atau F&B. Tapi apakah teknologi AI sebatas itu, atau seperti apa sebenarnya kita bisa lebih jauh memanfaatkan AI ini, khususnya untuk industri F&B? Sebetulnya AI khusus buat F&B itu baru ada kita. AI yang benar-benar AI ya, karena kan kebanyakan AI itu kayak seolah-olah cuma buat bisa otomatis kasih report ya, cuma bukan AI itu reporting gitu ya. Itu proses data itu ya. Iya betul. Saya lihat penggunaannya itu masih very minimum. Sama lah halnya dengan Gen AI yang ada sekarang, itu potensinya masih jauh, jauh banget Mas. Jadi gini, saya kasih bayangan aja ya. Kalau saya bisa forecast penjualan, berarti saya juga bisa forecast pembelian. Ya kan? Bahan baku yang mesti dibeli. Bahan baku ya. Berarti perencanaan pembelian itu bisa dilakukan. Ya, apalagi untuk ini kan makanan, kita bicara makanan ya, ada yang perishable goods yang usianya nggak panjang gitu. Betul. Ya. Ya lebih efektif gitu. Nah, saya tarik lebih jauh lagi. Berarti saya untuk penjualan, saya bisa prediksi pembelian, saya bisa prediksi cash flow-nya berapa. Oke. Nah, sekarang kalau saya bisa prediksi cash flow, berarti saya bisa bawa bisnis F&B lebih bankable ke financial institution. Ingat loh Mas, saya pegang data, kebetulan kita punya payment gateway, kita juga pegang data cash flow, dan kita punya credit scoring yang kita bisa update setiap hari untuk bank. Nah, berarti ini bisa jadi kesempatan buat industri F&B untuk mulai dibikinin produk sama bank khusus buat F&B. Jadi bank tidak takut-takut lagi kalau ada rencana peminjaman modal gitu maksudnya, karena sudah jelas gitu. Betul. Semuanya. Kita bisa ubah cara mereka beroperasi selama ini dalam memberikan pinjaman. Belum lagi AI dipakai buat kenalin behavior customer, predict behavior customer. Itu juga ada Mas. Kita udah terapkan juga di dalam. Jadi kayak misalkan kalau Mas pakai online ordering kita, online order yang muncul di handphonenya Mas sama online order yang muncul di handphone saya, itu beda loh. Kenapa bisa beda gitu? Dia ingat, Mas itu dulu pernah pesan apa aja.
Oh, algoritmanya? Algoritmanya, iya. Yang baca, oke. Gitu. Jadi ini sama aja kayak advertising di sosial media yang sering muncul Targeted sesuai ya? preference kita. Nah, Iya. ini kita ubah ke menu makanan. Itu menu engineering. Ada tuh hal yang kita sebut menu engineering, cuma kita buatnya dalam bentuk AI dan dalam bentuk digital. Kalau sederhananya gitu ya, sebagai pelaku industri F&B, dan kita tahu bahwa UMKM di Indonesia ini kan kalau secara jumlah usaha, UMKM lah yang terbesar di Indonesia gitu. Dan ternyata F&B pun masih mengambil porsi yang sangat besar juga dari jumlah UMKM tersebut. Ini setidaknya menunjukkan bahwa banyak pemain mikro kecil di sini gitu. Yang pastinya bisa mengambil manfaat kalau bisa memanfaatkan AI itu sendiri dalam bentuk paling sederhananya deh gitu. Ini mungkin saran secara umum ya, bukan semuanya harus pakai all-in dulu nih gitu kan, tapi dalam bentuk sangat sederhana secara umum, bagaimana sih sebenarnya pelaku UMKM F&B di Indonesia ini, saran dari Mas Gun, memanfaatkan AI sebagai step awal? Gini sih, karena AI kita butuh data, jadi kita akan masuk di entry point yang paling awal ya. Itu adalah satu alat yang udah dipakai berabad-abad, kasir, POS. Makanya ini satu produk yang memang udah jadul, yang kita buat sedemikian rupa supaya variabel-variabel datanya itu bisa kita pakai. Minimal mereka pakai itu dulu. Nah, dari produk kita memang kita udah bikinin supaya pada saat mereka start dengan POS, sebetulnya it's not just a POS. Jadi itu langsung POS itu langsung meng-available-kan interkoneksi dengan food aggregator, dengan loyalty system, udah ada di dalam situ. Payment juga udah digital, plus variabel-variabel lainnya yang kita ambil buat AI. Dan ingat Mas, AI kita itu effortless, nggak ada prompt. Jadi tidak lagi harus satu persatu di-input lagi, nggak gitu. Betul. Lagi. Oke. As simple as that. As simple as that. As simple as that. Oke. Bagaimana sebenarnya kalau bicara soal, saya masuk kepada target dari Indonesia lah ya. Kita bicara soal pertumbuhan industri, pertumbuhan perdagangan di Indonesia ini, pastinya kita bicara juga bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga nih. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak nggak enak sih sebenarnya Mas Gun. Pertanyaannya karena gini, kalau saya beberapa kali membawakan perbincangan mengenai Indonesia Emas 2045 gitu. Dan seringkali itu digantungkan pada bidang-bidang seperti pendidikan, pangan, misalkan seperti swasembada pangan, produksi pangan, begitu, perekonomian gitu. Sebenarnya Mas Gun melihat tidak bahwa ada kontribusi F&B sebenarnya dalam memajukan Indonesia menuju target kita, menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita bisa berkontribusi di bidang F&B? Nah, makanya saya bilang di awal itu F&B itu tuh selalu jadi anak tiri, karena nggak ada yang perhatiin. Karena gini loh Mas, F&B itu sekarang mungkin 60-70 billion dollar per tahun. Itu duit besar. Gitu. Dan kedua, konten lokal, TKDN dari F&B. Itu gede banget loh. Pasti ya. Karena kan? Banyak yang ditanam banyak di sini, ditanam di sini, mungkin dagingnya dari sini gitu. Ya kita nggak usah ngomong yang impor-impor lain, tapi ya sebagian besar 90% lebih konten lokal. Berarti kalau industri ini berkembang, dia akan menyerap sumber daya lokal juga lebih banyak. Besar, Dan industri F&B ini adalah industri yang paling gampang dibuka. Ya kan, bisa dengan modal kecil, menengah, besar. Memang sih gampang buka, cuma juga gampang tutup. Makanya kita ada di sini buat make sure mereka nggak tutup. Jadi selain kita F&B itu bisa bantu perekonomian si pengusaha itu sendiri, sebenarnya dengan nambah banyak, ini juga nggak bantu di hulu. Suppliernya, mungkin petaninya, peternaknya dan lain-lain ini juga terbantu. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalian ngomongin TKDN, sebenarnya F&B itu TKDN-nya tuh tinggi banget loh itu. Nggak ada yang perhatiin. Nggak usah ngomong elektronik dulu deh, yang itu udah pasti chipnya dari luar dan lain-lain gitu ya. Kalau yang namanya gado-gado, udah pasti TKDN 100%. 100%. Karena semuanya togenya semua masih dari dalam negeri toh gitu kan. Ini belum disadari ya?
Kalau bayangan Mas Gun sendiri, apa yang dibutuhkan oleh industri F&B Indonesia untuk bisa mendorong hal-hal seperti itu agar bisa lebih maju lagi? Ini kan karena tadi dibilang ini belum disadari, ini mungkin belum sampai kita bicara soal swasembada pangan, kita bicara soal hulu gitu. Jangan lupa loh, kita selalu bicara soal hilirisasi. Gado-gado adalah hilirisasi dari pangan itu, ya kan? Dari tahu kedelainya, dari apapun sayur yang di dalamnya gitu. Sehingga ada nilai tambah di situ. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan agar F&B ini bisa lebih serius lagi, lebih cepat lagi akselerasi untuk perkembangannya di Indonesia? Teknologi bisa menjadi solusi? Nah, justru kita lihat teknologi ini yang bisa merubah point of view-nya institusi finansial ke industri ini. Kita udah bicara dengan beberapa institusi perbankan untuk bikin produk khusus buat F&B. Jadi baik itu untuk suppliernya maupun untuk si merchant-nya. Karena selama ini bank tuh paling anti. Dianggap F&B itu resikonya paling tinggi. Cepat muncul jadi tadi, cepat ya, muncul. Bahaya bangkrut ya gitu loh. Nah, padahal dengan adanya teknologi, saya bisa kasih bukti eksistensi transaksi lewat software kita. Saya kasih eksistensi cash flow dari payment gateway kita. Plus saya kasih running credit scoring dari AI kita. Bahkan pendanaan buat F&B bisa lebih aman dibandingkan dengan industri lain. Karena datanya lebih valid, lebih real. Gitu. Betul, betul. Jadi otomatis tuh dukungan dana minimal itu udah ada. Satu dari dananya. Kan katanya kan orang cari modal susah ya. Ya, ini yang kita coba bantu. Terus kedua, pendidikan. Pendidikan juga perlu. Makanya kita di ISB kita ada lakukan semacam kelas-kelas untuk pengusaha F&B baru, di mana caranya mereka bisa scale up. Itu penting tuh. Ya, jadi banyak sih dalam produk kita ada function-function apa yang mereka bisa pakai buat control cost, gimana cara buat engage customer, terus gimana cara mereka bisa manage menu, inventory, sampai mereka bisa baca bisa baca laporan, gitu Mas. Dan itu menjadi skill-skill dasar yang memang harus dimiliki. Ya, kalau kita itu skill dasar buat semua pengusaha ya. Iya. Dan tidak semua orang tahu mencari kemana gitu ya, skill-skill dasar ini gitu ya. Oke. Nah, lagi-lagi soal Indonesia Emas 2045, saya juga termasuk yang percaya bahwa ini tidak bisa dicapai hanya oleh seorang saja melalui entah itu presiden, menteri, apapun itu. Ini udah harus kerja bareng-bareng nih kita nih. Bahkan beberapa bilang bahwa ini udah harus segera dikejar mulai dari sekarang kalau kita mau menemukan Indonesia Emas di 2045 ini. Apa masukan dari Mas Gun bagi anak muda yang juga akan menjadi, bukan hanya akan menjadi, ini nanti mereka lah yang mimpin kita di 2045 nanti gitu. Ada saran apa? Ini menarik karena kebetulan saya punya anak remaja, cowok 15 tahun. Ini nasihat yang sama yang bakal saya kasih. Dan emang udah saya kasih ke dia. Jadi saya pernah bilang ke dia, kita punya kebiasaan, nama kita sebutnya itu Sunday coffee. Jadi saya selalu duduk ngopi, dia minum yang lain, terus kita ngobrol. Tapi ada satu yang saya sampaikan ke dia adalah, saya bilang ke dia, saya berharap kamu gagal sebanyak mungkin sebelum kamu umur 30. Wow. Kan gagalnya Mas Gun juga sebagian yang nanggung. Iya, itu kan bisa kita ukur ya. Maksudnya, saya bisa nanggung sampai berapa, tapi kan dia mesti rasain gagalnya. Tapi sebelum 30. Kenapa ada angka sebelum 30 itu? Karena gini, saya lihat, ini pengalaman saya juga ya. Kita punya waktu sampai 30 untuk, untuk jadi spesialis. Kita coba fokus ke satu bidang tertentu, sampai kita jago. Setelah itu, pada saat memang kalau kita mau masuk ke bisnis, itu saatnya kita jadi generalis. Nah, kalau kita fail-nya sebelum 30, itu kita masih punya backup. Masih ada teman, masih ada bapak, masih ada emak yang dukung. Tapi setelah dia 30, apakah saya masih ada atau enggak? Belum tentu. Safety net-nya udah nggak ada ya? Betul. Jadi lebih baik dia ngerasain dulu tuh semua pahit-pahitnya di awal, supaya ya jangan jadi strawberry lah. Menarik sih, menarik kan, karena kondisinya memang udah berubah, zamannya juga memang udah berubah. Nah,
kalau dari Mas Gun sendiri, sebenarnya tadi latar belakangnya, masa mudanya dari keluarga yang kurang kondisi ekonominya gitu. Sampai Anda mencoba banyak hal ya, bukan beberapa, banyak hal, dan sekarang sudah menjadi co-founder dan juga CEO dari ESB ini. Apa yang berubah dari kehidupan Anda? Apa yang berubah dari vision Anda? Apa yang berubah dari prinsip hidup Anda setelah melihat perubahan pada diri Anda sendiri? Terus terang ESB yang paling banyak ubah saya sih, dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Karena sebelumnya itu saya bisnis kan kayak tadi saya mention, it's all about money. Yang penting saya bikin cuan sebanyak-banyaknya. Makanya perusahaan saya jual. Begitu ada yang bid harga tinggi, saya jual. Kebiasaan sekarang katanya begitu. Betul. Nah, tapi akhirnya saya ketemu sih satu bisnis di mana akhirnya saya ada kesempatan untuk bisa bikin perubahan. Kalau Mas tadi mention Indonesia Emas. Kalau buat saya, sepanjang saya melakukan tugas saya di bidang ini, dan saya lakukan dengan benar, palingnya saya udah lakukan partnya saya. Tinggal mereka yang lain di industri lain, they do their part. Setiap dari kita do our part, exactly the best. I think 2045 it will happen. Jadi harus masing-masing berkontribusi the best they can di bidang mereka masing-masing itu. That's what I think. Itu yang harus dilakukan. Dan apa sih sebenarnya kalau sekarang jadinya kan memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah startup. Apa artinya memimpin sebuah startup? Apalagi sekarang katanya workforce-nya banyak yang muda-muda, yang berbeda dengan mungkin pada saat Mas Gun muda. Iya. Beda bukan berarti buruk ya? Iya, nggak selalu buruk. Betul. Kita lihat generasi sekarang itu memang lebih mudah terdistract. Karena beda dengan zaman kita ya. Zaman kita tuh informasi tuh susah. Bahkan untuk dapat internet itu masih kita ada login yang sorangnya gitu ya. Gitu. Itu pun kan bukan pada saat kita berumur 10 tahun. Itu udah sekarang kan 5 tahun udah bisa pegang gadget gitu kan. Betul. Nah, tapi yang saya lihat ya, sepanjang kita bisa ketemu nih sebenarnya apa sih yang dicari sama tim kita, sama karyawan kita, saya masih bisa lead mereka. Jadi simpelnya sih gini sih, yang penting perusahaan mesti punya fondasi dulu. Kan sama Mas, kayak tadi kalau F&B itu mau cari profit, apapun yang kita lakukan, kita mesti menuju ke sana. Ini sama, kalau dalam organisasi, saya ada taruh 3 pilar. Honesty, agility, empathy. Apakah yang saya lakukan itu melanggar 3 itu? Nah, jadi tujuannya sama. Kayak tadi mobil Mas. Teknologi bisa berubah, orang bisa berubah. Kalau tujuannya tetap sama, mereka tinggal adjust. Justru saya nggak lihat Gen Z ini sebagai generasi yang sulit diatur ya, nggak juga kok. Tim kita fine-fine aja. Karena berpegangan pada tadi tujuannya apa sebenarnya gitu ya. Jangan terdistract oleh caranya dan lain-lain gitu ya. Betul. Itu yang harus menyesuaikan. Betul. Oke. Saya punya satu lagi tentang anak muda. Pertanyaan ini kebetulan ternyata waktunya sudah lewat dari rencana saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita masih bertahan kok di sini. Ini tentang anak muda juga nih, Mas Gun. Bayangkan seorang anak muda usia mungkin di persimpangan hidup, 20-an, 25 tahun mungkin ya. Namanya Gunawan Ngun. Oke. Bayangkan Anda dengan apa yang Anda ketahui sekarang, dengan segala kesalahan-kesalahan yang sudah Anda lalui dalam kehidupan Anda, bertemu dengan Gunawan Ngun usia 20 tahun. Apa yang akan Anda katakan? Apa yang akan Anda beritahu pada si Gun tadi? Satu kalimat Mas, beli Bitcoin. Saya akan 2 kalimat sih, beli Bitcoin, beli saham Nvidia, dan lain-lain ya. Tapi ya udah, ini good one, itu but that's good. Iya, karena saya nggak akan ngubah yang lain-lain Mas. Karena semua kesalahan yang udah pernah saya kerjain,
yang tadi saya nggak tahu, itu kan yang ngebentuk kita ya. Kalau saya dikasih tahu lebih dulu, bisa jadi hasilnya beda loh. Oke, so kalau memang tujuannya adalah, ini lagi-lagi ya, kita bicara soal you have to know the target tujuan gitu ya. Tujuannya adalah jangan mengubah apapun. What would you tell him? Karena bisa aja loh, si Gunawan muda itu lagi berpikir untuk kayaknya gue jangan ke sana deh, gue kesini aja. Oke. Sebenarnya ada beberapa sih bisnis saya itu yang bangkrut karena salah pilih partner. Jadi partner itu penting, co-founder itu very very important dalam bisnis. Jadi I think mungkin saya akan kasih tahu selain beli Bitcoin ya, quality apa yang kita cari dalam partner bisnis. Partner bisnis, interesting. Apa 2 quality yang harus dimiliki yang mungkin menjadi gini? Apa sebutkan 2 walaupun saya yakin batasannya lebih dari 2. 2 aja. Apa green flag dari seorang partner bisnis yang baik? Oke, 1 kita mesti punya counterbalance. Kalau saya risk taker, saya butuh partner yang selalu lawan saya. Bisa ngerem. Bukan cuma ngerem. Saya sama salah satu co-founder saya dulu tuh di 3 tahun pertama kita berantem terus ya Pak. Karena saya maunya apa, dia ngerem, sama apa dia ngerem, ya udah kita saling ini aja. Oh jadi itu justru bagus ya? Itu bagus. Oke. Justru kita honest. Justru harus jujur dong kayak gitu. Terbuka kan. Terus kedua ya kita masing-masing mesti punya skill set yang berbeda. Cuma kalau partnership tapi nggak ada kontribusinya buat apa? Sama-sama aja gitu ya? Iya. Justru harus saling mengisi? Iya. Oke. Mas Gun nggak bisa programming ya? Saya nggak bisa. Tapi punya perusahaan teknologi? Betul. So, itu membuktikan ya? Jadi, living proof dari kata-kata sendiri gitu ya Mas Gun ya? Harus punya partner yang mengisi. Oke. Saran yang menurut saya sangat-sangat baik sekali ya untuk kita pegang gitu. Mas Gun, last part, saya ingin sedikit main games lah. Oke. Ini ada pertanyaan this or that. Jadi tanpa ragu-ragu, tanpa buang-buang waktu, Mas Gun harus pilih apakah A atau B. Apakah pilihan yang pertama atau pilihan kedua gitu ya. Ini bidangnya apapun, bisa macam-macam. Saya cuma pengen tahu aja yang mana yang Mas Gun prefer. Oke? Ready? Oke. Yang pertama ya. TikTok atau Instagram? Instagram. Work from home atau work from office? Work from office. Work from office. Traveling di dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Bali atau Labuan Bajo? Bali. Tetap Bali ya. Menjadi spesialis atau generalis? Generalis. Oh, itu tadi soalnya udah di level usianya itu. Stability atau risk? Risk. Kalau saya partnernya, saya takut dengan jawaban itu. Membangun networking atau mengasah skill? Bangun network. Bangun network. Outfit, formal atau casual? Casual. Saya formal berarti. Introvert atau extrovert? Introvert. Notifikasi HP aktif atau do not disturb mode melulu? Aktif. Aktif harusnya. Meeting langsung atau virtual? Langsung. Langsung ya. Beda ya Mas ya? Beda. Feel-nya beda. Feel-nya beda. Jadi walaupun perusahaan teknologi tidak lantas berarti semua teknologi harus diterapkan ya. Kalau butuh negosiasi, mendingan ketemu langsung. Nggak bisa ya kalau virtual. Nggak bisa, ya? karena kita butuh tukar energi. Tapi kalau ngatur kerjaan virtual oke. Oke. Mas Gun, terima kasih banyak. Sudah sharing inspirasi, sudah sharing tipsnya. Sukses terus untuk ESB memajukan teknologi F&B di Indonesia. I'm sure that's not an easy job. Tapi dari apa yang kita dengar tadi melalui All-in, dan saya yakin ini just one of many to come ya, Mas Gun ya. Semoga bisa membantu untuk bisnis F&B di Indonesia dan juga bersama Skystar. Semoga ini juga bisa terus berkembang dan kita bisa terbantu juga. Saya sebagai salah satu pelaku F&B, minuscule F&B,
saya rasa saya juga bisa ambil benefit dari situ. Mas Gun, terima kasih banyak. Baik, Atas terima waktu kasih. bersama Sama-sama. kita. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah menyaksikan CEO Talks. Ini adalah rangkaian dari Kompas 100 CEO Forum powered by PLN. Dan kita akan bertemu lagi di CEO Talks berikutnya, tentu dengan inspirasi yang lain juga. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa. Strong foundations begin with deep roots. With SkyStar Capital, we fuel your vision to grow, reaching new heights, making a meaningful impact and beyond. Rooted in Indonesia, we stand as your partner, providing more than just capital. We go above and beyond, leveraging our network and expertise to connect you to a horizon of endless possibilities. Since inception, we've backed over 80 companies, empowered more than 100 founders, and created over 10,000 jobs. Unlock your potential and achieve your goals with us. Imagine a partner that empowers visionaries to thrive. SkyStar Capital. Local roots, home for visionaries. Melimpah ruahnya informasi membuat terkadang sulit membedakan mana yang benar-benar relevan dan berintegritas. Informasi yang berkualitas, akurat, dan terpercaya dibutuhkan sebagai referensi berbobot dalam menjalin komunikasi. Kompas.id hadir sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan dalam berbagai kebutuhan profesional. Juga sebagai rujukan yang membantu Anda membangun reputasi personal. Inilah kompas Anda dalam menavigasi lautan informasi menuju cakrawala pengetahuan dan kesadaran. Kompas.id, multimedia mencerahkan.